Gede Pangrango adalah gunung berapi aktif yang berada di Jawa Barat. Terletak di antara dua wilayah, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi. Gunung ini menjadi salah satu dari 5 gunung yang pertama kali diumumkan di Indonesia sebagai Taman Nasional pada tahun 1980. Memiliki 3 akses utama pendakian. Dari arah utara ada Cibodas dan Cipanas atau yang biasanya dikenal sebagai Gunung Putri. Lalu ada Salabintana yang terletak di arah selatan. Gunung ini termasuk gunung tertinggi kedua di Jawa Barat. Memiliki 2 puncak berbeda, yaitu Puncak Gede dengan ketinggian 2.958 mdpl dan Puncak Pangrango dengan ketinggian 3.019 mdpl. Gunung Gede Pangrango sangat terkenal dan sering dikunjungi oleh kalangan pendaki dari berbagai wilayah. Kali ini, gua dan teman-teman akan berkunjung ke Gunung Gede dan bertamu ke salah satu tempat ikonik di gunung ini, yaitu Surya Kencana. Air sih bang, tahu mas. Tapi bau udah mas. Iya, lu pegang sendok dong yang. Ini udah bau. Ini udah penuh ini. Oh air di kiri. Oke guys, kali ini gua dan teman-teman ingin melanjutkan perjalanan menuju ke Gunung Gede. Kita ke Gunung Gede via Putri, via yang dimana itu jalurnya memiliki tanjakan-tanjakan indah. Jadi gimana Bay? Untuk ke Gunung Gede ini persiapan lu itu udah mateng apa kayak biasanya? Perbekalan semuanya udah aman. Tinggal fisik sama mental aja yang harus kita persiapkan di Gunung Gede ini. Untuk kemungkinan weekend ini bakal rame dan bagus lah. Jadi nggak terlalu banyak hambatan dari kaum gopi di sana. Hadir dong. Akankah banyak penampakan yang akan muncul nanti? Atau seperti biasanya kita akan baik-baik aja? Oke, saatnya kita lanjut jalan. Let's go! Basecamp Dinasti 44 ini adalah basecamp yang bisa gue rekomendasikan buat kalian. Selain tempat istirahatnya yang luas, owner di sini juga baik-baik dan ramah. Nomor basecampnya gue cantumin di deskripsi video ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mau nanya-nanya, bisa langsung call aja. Gaskeun. Eta aya namina teh. You say what? Hai, you English juga so bad. His name is Robert. His name is Robert. How can you say he is? Kenapa dia bisa dibilang ini cowok? Dia kan gak ada kelamin, bisa aja nih cewek, gimana dong? Oh, this is his. Oh my god. Apa? When he's horny, he will spread out. Tolong. Spray out. Kemana anjing spray out? Spread out. Kira-kira berapa nih minusnya, Pak? Masih udah nggak mikirin berapa kali kita di sini aja kan? Mau kedinginan? Dingin ya? Ini dingin. Oh iya dingin. Oh iya saya juga menggigil. Nih pendaki darah tinggi mana? Kenapa nggak ada? Nah ini porter, salah satu porter kita ya guys ya. Jadi kalian kalau misalnya mau naik gunung capek, ini dia porternya. Mbak, semangat Mbak. Ih galak banget mbaknya. Kiu. Oke, kita udah sampai di basecamp Dinasti 44. Jadi ini basecamp yang bisa gue rekomendasiin buat kalian yang mau bertengger untuk istirahat di basecamp ini. Parkirannya luas.
Dan sekarang udah saatnya gua istirahat, jadi kita beres sedikit, terus langsung istirahat untuk memenuhi stamina dalam perlawanan kerajaan Gunung Gede Pangrango. Jadi biar kita tetap berstamina dan penuh semangat. Oke, kita lanjut beres dan tidur. Terus nanti lanjut bangun untuk packing, baru kita mulai start hiking di jam yang nggak tahu kapan. Let's go! Gue nungguin si Jay sih. Lihat mukanya tranquilo enggak? Mukanya tranquiloan. Udah panikan kalau lawan mesin. Nggak, jangan-jangan udah abang gue jalan aja, jalan gitu lagi. Gue nggak terima, gue gini loh. Kompetitif. Oh itu dia. Emang iya? Oh iya. Guys. Lu udah gak idealis orangnya, Jay. Lu udah gak idealis orangnya, Jay. Lu naik ojek, Jay. Sumpah. Idealis lu udah kurang. Naik ojek lah. Fondasi ideologi gua runtuh. Naik ojek lah. Ngapain? Lu udah gak idealis sih. Dadah. Gwen siap? Gwen mau naik ke Gunung Gede, bilangnya gitu. Bilangnya kayak gitu. Mau dong. Gunung Gede. Let's go. Buat kalian yang mau menghemat tenaga dan sedikit waktu, bisa memesan atau menggunakan ojek menuju pos ojek Gunung Gede via Putri ini. Dengan tarif kurang lebih Rp50.000 sekali jalan, kalian bisa menikmati sensasi dari keahlian driver ojek gunung di sini. Nah, ini dia abang-abang drivernya guys. Tuh, kan si abang acting kesurupan. Oke guys, kali ini saatnya kita untuk lanjut perjalanan hiking ke Gunung Gede. Ini kita tadi naik ojek ya. Jadi kalau ada fasilitas yang disediakan oleh pihak-pihak warga atau base camp, kenapa tidak kita coba sekali-sekali gitu. Oke, ini kita lanjut langsung dari pos ojek untuk menuju ke pos 1. Ikutin terus perjalanan kita hiking. Let's go. Di pos 1 informasi ini tersedia papan informasi sebagai guide untuk dibaca, terutama bagi pendaki pemula mengenai jalur dan potensi kawasan dari flora dan fauna yang berada di tempat ini sebelum melanjutkan perjalanan. Kalau nggak mau baca ya terserah, tapi kita semua harus ingat kalau pendakian gunung akan lebih proper jika peralatan lengkap, tubuh sehat, dan yang paling utama adalah memiliki ilmu dan informasi mengenai gunung yang akan kita pijak, supaya dapat meminimalisir berbagai kasus kecelakaan yang mungkin akan terjadi selama pendakian. Mantep. Mantap. Akhirnya balik lagi ke Gede. Balik lagi ya, balas dendam ya kita. Bukan kangen sih sebenarnya. Kangen sama setan ya kan? Apa? Mau konten?
Ngarep gue ngomong, nggak ada. Capek, nggak capek gue. Ini kita udah sampai di pos 1. Di pos 1 tadi perjalanannya kurang lebih 21 menit. Jadi itu ya kelebihannya naik ojek. Jadi kita cuma 21 menit udah nyampe pos 1 dari pos ojek tuh. Walaupun itu meruntuhkan ideologi kita. Cuman itu adalah fasilitas yang sudah disediakan dari pihak Taman Nasional atau warga setempat yang bisa kita manfaatkan. Sekali-sekali coba, nggak apa-apa kalau kalian emang lemah. Kalau gue cuma nyoba doang, bukan lemah. Ayo. Nah, ini nih dia yang memaksa gue untuk ojek nih. Tapi ojek bagus, gue bilang. Rekomendasi. Lu mau aja nih? Karena seideologi nggak anjingnya lagi ngomong. Kita masih punya option. Kalau misalnya naik ojek, jadi kita mau hemat waktu dan kita tidurnya bisa lebih lama. Nur. Kalau misalnya kita datang aja ke base camp jam 7 pagi. Enggak dong, enggak juga ya. Oh enggak. Jam 6 pagi lah, udah sejam doang. Nah, terus belum lagi istirahat. Istirahat. Jadi tadi kita pagi tuh udahlah tidur aja. Daripada istirahatnya yang kurang, mending solusinya naik ojek. Daripada istirahat kurang, mending kita tidur. Pertama bukan langsung tiba-tiba naik ojek. Orang ya Allah nih, kasih penjelasan yang benar dikit gitu ya. Jadi kita tidur dulu, terus kita akhirnya melanjutkan perjalanan untuk naik ojek sekaligus menghemat waktu dan tenaga. Rekomendasi ya, ojeknya murah kok, dia goceng doang. Berapa sih? Ojeknya berapa? Goceng. Langsung gini, no abang ini mbak udah nyampe katanya gitu. Ojeknya 60.000, 50 sampai 60 tergantung kalian nawarnya, oke? Kita mau lanjut untuk menuju ke pos 2. Jadi nanti setiap pos bayangan sampai pos 2 gua kasih lihat pemandangan dan trekking yang mantep. Jadi lo nggak memperkenalkan satu pendaki kita baru nih, cewek. Dia Ada. langsung kita ajak ke Gunung Gede. Ada satu pendaki baru, dia baru nyoba. Nah, tuh. Gua bilang, baru nyoba ikut pendakian dan dia sangat exciting. Yang namanya Alia. Hai. Halo. Dia pendakian pertama Gunung Gede. Suara banget. Ya, Lu ditanya. kacang gue bilang namanya ya. Maaf. Iya, pendakian Terlalu pertama. excited. Yes. Emang banyak ini pendakian pertama yang proper. Terus apa lagi dong, ngomong apa ya gue? Capek gak perjalanannya gitu? Enggak, naik ojek. Belum tahu capek atau enggak, cuman sepanjang ini sih fun banget sih. Asik Fun ya? banget, asik. Nanti funnya dari sini. Ya Allah. Jadi topi andalan ini dipakai sama porter andalan kita yang sangat bersemangat dalam pendakian kali ini. Gimana rasanya pakai topi legendaris itu, Bay? Gue terima kasih banget ya sama topi ini. Karena dengan pakai topi ini nih, stamina sama semangat gue jadi bertambah ya. Walaupun cuma 0,01% aja sih. Tetap ada tambahan kan? Tetap ada tambahan. Itu namanya kemampuan topi. Topi apa? Topi dewa berarti. Topi dewa. Itu namanya kelebihannya topi dewa. Naik ojek karena. Ya, gue udah perang batin dari base camp tuh gue. Naik ojek, tinggi pendakian apa? Gue bilang nih. Ya, selanjut pos 2. Gila, gue excited banget sih. Lemes banget ya mukanya, datar, capek, exciting bilangnya itu. Naik tingkat. Saatnya kita lanjut menuju pos 2. Let's go. Perjalanan menuju ke pos 2 masih banyak bonus landai dengan tanjakan-tanjakan yang tidak terlalu membuat kaki tegang. Kalau sampai sini aja udah bikin kaki kalian kram, ada baiknya istirahat sedikit demi sedikit selama pendakian, karena perjalanan masih panjang di depan.
Ini sebenarnya pendakian kita itu kekurangan leader dan navigator. Ocir sangat disayangkan karena hari-hari gua naik sama dia dan dia nggak bisa ikut. Jadi formasi kita bakal berubah. Punta di depan, dia tadi duluan. So, lanjut terus, let's go. Sebelum pos 2, ada bangunan kecil yang biasanya digunakan sebagai tempat istirahat oleh pendaki. Katanya bangunan ini sudah ada sejak lama, walaupun nggak jelas seberapa lama dan tuanya bangunan tersebut. Lumayan. Ya, namanya naik gunung A. Baru naik. Waduh, Naik naik. kena Berat. jaman lagi. 4 jam lagi ya. Ya, Lebih. Di atas baru pos 2. Oke guys, saat ini kita udah sampai di pos 2. Jadi tadi perjalanan menuju pos 2 kurang lebih 30 menit waktunya, jadi lumayan cepat ya untuk sebuah perjalanan yang biasanya tuh sejam 2 jam kita tuh. Karena beberapa faktor yang membuat kita berjalan lebih cepat. Jadi dari pos 2 kita bakal lanjut untuk menuju pos 3 yang dimana kurang lebih perjalanannya kayak sama 30 menit, paling lama tuh 1 jam. Jadi kita nggak lama-lama di sini untuk lanjut ke pos 3, oke? Let's go. Oke guys, saat ini ada di pertengahan pos bayangan 3. Jadi ada pos bayangan di bawah. Ini udah pertengahan pos 3. Cuman sekarang tuh jam 4:21. Perjalanannya nanjak, tapi masih terbilang asik. Gitu. Dan banyak pendaki yang turun yang katanya di sini ternyata ada syuting. Daging apa? Gimana? Pembicaraan orang mabuk. Perjalanan kita santai-santai di sini. Dan kebetulan juga di pendakian kali ini kita tuh kuota di Gunung Gede tuh full semua jalur, dan juga katanya ada syuting, disuruhkan syuting apa baik namanya, petaka. Itulah pokoknya. Film. Film. Tapi beruntungnya kita pas naik tuh nggak terlalu rame karena kita naik ke siang. Jadi berangkat siang juga nggak ada jeleknya ya, karena kita nggak ketemu macet dan banyak pendaki yang sedang mengantri di jalur. Makan sendiri aja bos. Ya, ngapain mau dibagi? Kok nggak dibagi kita? Orang udah lapar. Oke, saat lanjut menuju pos 3. Gaskan. Medan perjalanan menuju pos 3 masih sama dengan pos-pos sebelumnya. Banyak landai, tapi lebih panjang aja. Kerasa jauh dibanding trek sebelumnya. Tetap santai aja lah jalannya. Tranquilo. Does the fox say?
Harus banget, Jay. What the fuck say? Pow 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 pow. Pow 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 pow. Oke, kondisi sudah mulai terlihat sunset di sana. Cuma nggak kelihatan di kamera, tapi intinya udah mau gelap. Jadi kita nyampe pos 3 itu udah pasti ketemu gelap, dan kita makan dulu untuk memenuhi stamina dalam perlawanan kita di trek Gunung Gede. Teori. Jadi gimana pengalaman Gunung Gede keduanya, Ibu? Bisa aja, Santai aja ya. santai aja. Udah di sini tiba-tiba Dulu agak capek. Mending Netflix di rumah. itu nggak capek. Iya. GoFood, bener. Mixu, Itu, gue bilang gak usah jauh-jauh. Teh kotak tuh. kotak, Alfamart, gue nasi tuh Padang. berangkat ke Indomaret 5 kali berhenti di Indomaret. Nggak tahu beli apa di sana tuh. Beli aja udah. Semua Indomaret dibeli. Dikit-dikit Indomaret. Logistik penuh, gua bilang. Matahari semakin tenggelam, langit semakin gelap. Mari kita nikmati suara gerombolan jin. Salah, maksudnya gerombolan hewan. Ini adalah salah satu sensasi hiking yang paling gue suka. Munculnya suara-suara serangga malam. Guys, kita udah sampai di pos 3. Namanya pos 3-nya apa? Buntut Lutung ya. Nah, ini kita makan pop mie. Kita makan dulu untuk memenuhi stamina kita dalam perjalanan malam hari di Gunung Gede Pangrango via Putri. Jadi selama perjalanan itu dari pos 2 ke 3 itu treknya agak panjang. Pemanasan buat menuju ke pos 3 dan ke pos 4 itu cukup bagus. Tanpa pemanasan itu kita bakal tumbang mungkin di 3 ke 4. Yang udah mah. Gimana Andi? Perjalanan apa? Kelihatan lah. Sini Bay. Apa? Tahu Bay kelihatan apa tadi? Malu nanya apa? Cobain sih. Jadi kan sama ini. Wahnya kayaknya lebih dikit tuh. Di mana gelasnya? Oh ini. Jadi Alia jatuh 2 kali dalam waktu yang bersama. Enggak, dalam waktu yang beda-beda beberapa menit dan di tempat yang sama. Karena ada jin katanya tuh. Ya, hari-hari gue bilang. Jadi gue punya ini apa? Biar kita ada distraksi khusus, ini ada tebak-tebakan gua. Untuk sampai ke pos 4 dari kita mulai jalan di pos 3 ini berapa menit atau berapa jam? Tebak. Gue sih nebak 2 jam. 2 jam pas nih. Ya. 120 menit. Alia berapa? 1,5 jam bisa lah. 1,5 jam. Nya mau nebak nggak? Berapa lama kita dari pos 3 menuju pos 4? 2 jam setengah. Oke. Jadi ada 1,5 jam, 2 jam, sama 2 jam setengah. Berarti gue ambil yang sejam. Jadi kita lihat pas kita jalan ya. Dan itu terhitung bukan yang paling depan tapi yang paling belakang sampai. Oke guys, jadi habis makan kita bakal lanjut untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Ini pos 3 kan bener ya? Iya. Jadi kita bakal lanjut. Mana? Bentar pun. Ikutin terus perjalanan gue di malam hari Gunung Gede Pangrango via Putri. Gaskan.
perjalanan menuju pos 4 cukup curam. Tanjakan-tanjakan yang berbagai macam rupa bisa bikin kaki pegel. Pos-pos sebelumnya itu cuma pemanasan aja ya teman-teman. Jadi persiapkan diri kalian untuk menghadapi serunya trekking menuju pos 4 Gede Pangrango via Putri ini. Gaskeun! Oke guys, kali ini kita udah sampai di pos bayangan terakhir menuju pos 4. Total perjalanan dari pos 3 itu tadi 2 jam. Jadi belum nyampe pos 4 udah 2 jam. Ini di pos bayangan terakhir, tapi ya udah deket dari pos 4. Tanjakannya lumayan terjal, jadi kalian mesti menyiapkan kondisi kaki dan mental, juga fisik yang kuat biar nggak terlalu pegel. Oke, dari sini gue istirahat sebentar, tipis-tipis, sebat, terus akan langsung lanjut menuju ke pos 4. Di pos 4 baru kita rest agak lama, mungkin kita akan ngopi dulu, santai-santai. Ikutin terus perjalanan letih kita semua. Gaskeun! Oke guys, kita udah sampai di pos 4 Simpang Maleber. Tadi itu dari pos 3 menuju pos 4 kita memakan waktu sekitar 3 jam. Kurang lebih, jadi taruhan-taruhan dari para gadis-gadis tadi itu tidak ada yang menang. Termasuk gua yang bilang sejam. Tanjakannya luar biasa, mantap. Porter kita yang sudah mulai bahagia karena mendekati Surken. Checkpoint terakhir. Oke, jadi tadi selama perjalanan dari pos 3 ke 4 itu, selama makan waktu 3 jam, gue memperhatikan keadaan sekitar itu minim gangguan makhluk sekitar. Tapi ada satu penampakan di atas pohon, apa tadi? Kuskus ya? Kuskus. Apa sih di pohon masuk kuskus sih? Jadi ada makhluk nokturnal guys. Cuman nggak tahu namanya apa. Jadi kita bilang itu jin. Jadi di sini kita santai-santai dulu, tranquilo. Minum kopi, istirahat, memulihkan tenaga agar bisa melanjutkan perjalanan menuju ke pos 5, Surya Kencana. Oke, ikutin terus perjalanan kita yang dilanda oleh kegelapan ini. Let's go. Gue pribadi pun pasti akan kangen banget sih sama Surken ini. Bukan sama member pendaki. Betul.